I love you all. We love you too, Chef! The Menu, film makan-makan yang begitu menggiurkan dan nambah ilmu soal kuliner. Kalau kalian sayang nyawa kalian, disarankan jangan datang ke resto ini, apalagi foto makanan dan upload di sosmed. Jangan bayangin filmnya kayak acara MasterChef dan Hell's Kitchen dengan juri ganas seperti Gordon Ramsay, Chef Juna, Chef Arnold, atau Chef Renata. Kalian salah besar, filmnya lebih ganas guys. Kalau kalian mau tahu alasannya, mari tengok isi buku menunya. Film ini dibuka dengan sekelompok orang elit yang pergi kulineran ke Hawthorne, sebuah restoran eksklusif di suatu pulau yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang selebriti chef bernama Julian Slowik. Tema kuliner di film ini memang sangat relate banget di kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena lokasi restonya berada di sebuah pulau pribadi, para tamu enggak cuma datang dan makan-makan gitu aja. Mereka diajak tur keliling pulau dulu dan menikmati pemandangan. Jadi acara ini emang nggak main-main. Bener-bener staycation eksklusif plus makan-makan bersama chef ternama. Tamu undangannya aja juga orang berada. Pertama ada Tyler, seorang food enthusiast yang datang bersama teman kencannya bernama Margot Mills. Kedua ada food critic dan tim redaksinya yaitu Lillian dan juga Ted. Ketiga, pasangan konglomerat, Richard dan juga Anne. Keempat, ada bintang film George dan asistennya Felicity. Kelima, bisnis partner Soren, Dave dan juga Brice. Dan terakhir ada ibu dari chef sendiri, seorang wanita tua alkoholik. Kalau kalian bisa baca situasi, hal aneh mulai kerasa pas kepala pelayan resto, Elsa, tahu kalau teman kencan Tyler, si Margot, itu tidak ada di dalam list undangan. Komuk dan gelagat pelayan resto ini dari awal vibe-nya udah gak enak banget. Kayak psycho pembunuh berdarah dingin. Nah, kita masuk ke acara makan malamnya. Perlu diingat, film ini ternyata bukan film drama menye-menye. Hell no! Film ini ternyata bernuansa thriller guys. Makanya juri-juri MasterChef or Hell Kitchen itu nggak ada apa-apanya dibandingkan chef di film ini. Yang nggak cuma omong doang, tapi ampe ngilangi nyawa orang guys, ya Allah. Intinya, semua orang di resto ini bakal mati, termasuk chef dan para krunya. Jadi, cara bercerita filmnya itu emang unik. Di setiap course alias hidangan, Chef Julian akan bernarasi ke para tamu undangan dan curhat soal latar belakang menu yang dibuatnya. Makin kesini makin kesono, hehehe. Nggak bercanda. Hidangan yang disajikan dan narasi yang disampaikan oleh chef ini makin lama semakin meresahkan dan mulai mencekam. Hidangan pertama, The Island. Menu pertama paling normal, di mana chef menyajikan para tamu sebuah makanan yang merepresentasikan ekosistem pulau. Padahal ini juga bisa merepresentasikan bahwa pulau ini akan jadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka. Hidangan kedua, breadless bread plate. Hidangan pastry, tapi nggak ada kuenya sama sekali. Ini mulai aneh nih. Jadi kayak cuma krim atau apalah itu mirip sirup flavor. Jelas ya para tamu undangan udah bingung ini mau makannya kayak gimana. Hidangan ketiga, chicken tacos with scissors. Sebenarnya makanannya oke, tapi presentasinya pakai gunting yang nancep di paha ayam. Karena mengingatkan chef ketika dia menusuk paha ayahnya sendiri saat kecil karena muak dengan KDRT terhadap ibunya. Bayangin aja ya, mau makan tapi diceritain hal-hal yang bikin gak nafsu makan. Belum lagi tacos tortillanya. Di sini bergambar laser yang mengungkap banyak rahasia kehidupan pribadi para tamunya. Seperti perselingkuhan, tukang selfie makanan, penggelapan uang, dan yang paling krusial gambar resto-resto yang ditutup bangkrut karena ulah food critic salah satu tamu undangan tadi.
Lanjut, hidangan keempat, the mess. Kekacauan. Menu apa itu? Kekacauan di sini dimulai saat Chef Julian mengundang sous chef dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Semua tamu panik dong. Dan seorang pria dari pasangan konglomerat tadi ingin melarikan diri. Alih-alih dibiarkan keluar, pelayan resto malah menahan dan memotong jari pria itu. Teror dimulai. Enjoy. Hidangan kelima, Wild Bergamot and Red Clover Tea. Yang belum familiar, ada istilah palate cleanser. Kalau diartikan sebenarnya lebih mirip ke pencuci mulut. Tapi ini bukan dessert. Palate cleanser merupakan komponen penetral rasa sebelum menyantap hidangan selanjutnya. Signifikansi pada film ini apa? Kita sering dengar nih, ngeteh dulu yuk. Suatu momen kebersamaan buat ngobrol. Hal ini juga dilakukan oleh Chef Julian untuk ngobrol ke para korban. Perihal muaknya dia dibodohi dengan keadaan di mana dia harus menyenangkan orang yang enggak pernah puas. Di momen itu juga dia menunjukkan investor yang membuat hidupnya sangat terpuruk dengan menggantungkannya di atas lautan lalu menenggelamkannya perlahan, mati di depan banyak orang. Hidangan keenam, Man's Folly. Kalau diartikan kebodohan seorang pria. Di sini para tamu diajak keluar ruangan dan menghirup udara segar. Yang unik di sini bukan menunya tapi sindirannya. Para tamu undangan pria diberi waktu terbatas dan dipersilahkan melarikan diri. Tanpa pikir panjang, semua meninggalkan para wanitanya, entah itu istri, bos ataupun rekan kerja. Di sini sous chef Catherine juga dipersilahkan untuk menjelaskan menu dan menceritakan pengalamannya dilecehkan oleh Chef Julian. Kekecewaannya diekspresikan melalui menu dan tusukan gunting ke paha Chef Julian. Dia juga menjelaskan kepada tamu undangan wanita kalau rencana the menu ini salah satu idenya dan semua tamu bakal mati. Hidangan ketujuh, Tyler's Bullshit. Pada hidangan sebelumnya, para pria semua lari, kecuali Tyler. Chef Julian mengungkapkan bahwa Tyler itu orang dalam. Dia tahu big plan kalau tamu yang diundang bakalan mati. Dan dia harusnya mengajak mantan pacar, bukan Margot. Di sini misteri kenapa Elsa, kepala pelayan, bingung tentang keberadaan Margot terungkap. Margot yang tidak tahu apa-apa sontak geram dan menyerang Tyler. Margot dipilih random oleh Tyler karena Tyler terlanjur putus dengan pacar aslinya. Sedangkan aturannya table for two, alias Tyler nggak bisa datang sendiri. Di sini menu bernama Tyler's Bullshit gara-gara Chef Julian muak dengan Tyler, seorang foodies yang super sok tahu soal makanan. Tyler lalu diundang untuk menyajikan masakan dan ditonton oleh tamu undangan lain. Hasilnya memang nihil. Olahannya kurang matang dan sausnya sangat tidak enak. Chef Julian lalu membisikkan sesuatu ke telinga Tyler. Tyler yang udah stres dan malu pergi begitu aja. Lalu ditemukan gantung diri di belakang dapur. Sungguh mati konyol. Supplemental course cheeseburger. Adegan yang cukup plot twist. Margot sempat disuruh mengambil tong berisi bubuk mesiu di rumah pribadi chef. Di sana, Margot gak sengaja lihat foto karyawan teladan sang chef saat menjadi koki di sebuah Greasy Spoon alias kedai makanan cepat saji. Muak dengan keadaan saat kembali ke resto, Margot berani komplain soal makanan. I don't like your food and I would like to send it back. Margot komplain makanannya tidak enak dan dia masih lapar. Satu ungkapan yang membuat hati chef psikopat ini tersentuh adalah dia dibilang tidak memasak dengan hati, tapi dengan obsesi. Chef Julian lalu bertanya menu apa yang dia mau. Margot meminta cheeseburger paling sederhana dan tidak dihiasi aneh-aneh. Chef Julian menyanggupinya dan memasak sendiri untuk Margot.
Margot menyantap dengan lahap dan izin untuk dibawa pulang. Chef Julian lalu mempersilahkan Margot pergi begitu aja. Nggak dikejar, selamat dari rencana pembunuhan. Sesimpel itu. Dessert, s'mores. Makanan penutup berupa biskuit dan marshmallow yang sering dimakan saat perkemahan dan dibakar dengan api unggun. Yap, bahan makanannya di sini adalah semua orang di resto, tamu undangan, para pelayan, para koki termasuk Chef Julian sendiri. Mesiu yang dibawa Margot tadi dipakai bahan bakar utama menu terakhir ini. Adegan ditutup dengan Margot yang melihat dari kejauhan resto di lahap si jago merah. Margot mengambil kertas menu di tas lalu memakainya untuk lap mulut saat makan cheeseburger buatan sang selebriti chef. Nah, gimana filmnya? Bisa dihafalin ya kalau film itu cringe, aneh banget. Kayak apaan ini gitu kan? Film opo iki? Meski kritik sosialnya malah nampol, ada sesuatu yang ingin disindir. Di kajian budaya ada istilah masyarakat tontonan, spectacle society. Di sini, food menjadi spektakel utama di filmnya. Ketika makanan di era modern nggak lagi sebagai pemenuh kebutuhan biologis, namun udah jadi pemenuh kebutuhan sosial. Ajang flexing alias pamer, chef menjadi selebriti karena dieksploitasi kaum kapitalis. Makanan dijadikan bahan kritikan pedas, dipertontonkan di halayak media sehingga banyak yang tutup usaha gara-gara kritik negatifnya. Sedangkan food kritik bisa terkenal dan dapat uang. Secara teori, spektakel emang sering bahas di mana value dan hakikat akan sesuatu itu udah melenceng dari yang semestinya. Itulah alasan Chef Julian yang diperankan oleh Voldemort, bukan, Ralph Fiennes ini melakukan aksi kejamnya. Kapitalisme udah membuat passion masaknya menghilang. Itulah alasan kenapa Margot yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy bisa bebas. Dia mengingatkan chef untuk memasak dengan hati, bukan obsesi. Masakan itu untuk dinikmati, dibuat simple, enak, nggak perlu plating aneh-aneh. Margot membuatnya merasa dihargai saat makanannya dibawa pulang, jadi nggak mubazir. Udah ya, gitu aja ya guys ya. Udah reviewnya sampai sini aja. Selamat makan dan jangan lupa difoto dan diupload di medsos ya.